Welcome back to Around Binusyan Talk. ABT, Aubin, Bilkis tayang kembali. Kita akan temenin kalian dari awal sampai akhir podcast ini. Yes, betul banget tuh Kis. Jadi di podcast ini kita bakal bahas dan juga kupas tuntas mengenai kegiatan-kegiatan seru, mahasiswa berprestasi, pokoknya keren-keren banget deh. Keren-keren banget ya. Nah, by the way Apa nih, tuh? Smart Viewers pada tahu nggak sih kenapa kita pakai baju SMA? Bener juga ya, tapi pastinya udah pada tahu nggak sih? Karena kan mereka Benar. nonton dari episode 1, 1, 2, 3. Yang nggak nonton gimana nih, Albin? Yang nggak nonton mungkin boleh dicek kali ya. Boleh, tapi Bener boleh banget. dikasih tahu juga kali ya kenapa kita Oke, pakai. aku bantu kasih tahu ya Smart Viewers. Jadi nih, aku sama Bilkis pakai seragam SMA itu karena kita pengen merepresentasikan anak-anak SMA yang biasanya nih penuh pertanyaan seputar perkuliahan. Wow, interesting fact ya. Bener banget. Nah, sekarang kira-kira ini apa nih? Ini apa nih? Ini Kok beda ya? beda. Biasanya kan ada biasanya kayak miniatur. miniatur, kok ini keren banget nih, gede banget di depan Benar. kita. Mm-mm. Bakal kita kulik-kulik dong pastinya ya. Di episode ke-4 4 ini. Nggak kerasa ya udah episode Iya loh, 4. jujur gak kerasa banget ternyata kita udah di episode 4 aja nih. Sekaligus sebenarnya ini adalah episode terakhir di season ini loh, Kis. Oh my god, so sedih sad. banget. Enggak lah, nggak sedih kan nanti Nggak ada sedih season dong. baru ya. Benar banget. Dan juga pastinya kita udah siapin spesial banget untuk Smart Viewers semua untuk penutup season kali ini. Benar banget, karena di episode kali ini kita akan kedatangan tamu spesial dari alumni Binus DKV Oh my yang god. dengar-dengar berhasil mengubah tugas akhirnya menjadi brand board game yang viral Yang banget. ini nih yang ada di depan kita Ini apa nih, coba boleh dibaca? Home Pimpa. Home Pimpa. Jadi keinget masa kecil lah ya. Benar. Oke, aku udah gak sabar banget nih, langsung aja kita panggil kali ya. Hai, halo Kak Tania. Halo, hai Smart Viewers. Halo Kak, Halo. makasih ya udah mau main nih ke Around Binusyan Talk. Kakak sendiri gimana? Apa kabarnya Kak? Puji Tuhan luar biasa baik. Baik. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Smart Viewers. So happy bisa ketemu Kak Tania. Betul banget. Kakak biasa panggilan apa nih, Kak Tania apa Kak Tantan? Kalau di Ketahuan TikTok, ya abis nge-stalk Tantan, nih. iya. TikTok. Kakak prefer dipanggil Tania aja apa Kak Tantan? Bebas sih. Bebas, Kalian senyamannya Oke, ya. siap. Oke. Nah, sebelum kita cerita-cerita lebih banyak nih, lebih dalam, boleh dong Kak ceritain tentang Kakak. Kayak Kakak nih akhir-akhir ini sibuk apa? And boleh fun fact yang jarang orang lain tahu tentang Kakak. Wow, menarik. Kalau aku kesibukan akhir-akhir ini, aku sedang mempersiapkan batch terakhir untuk tahun ini untuk rilis batch online Home Pimpa. Yes. Wow. Sekaligus juga lagi persiapan untuk produk-produk baru merchandise-nya Home Pimpa. Lalu kalau fun fact, mungkin di luar Home Pimpa, aku tuh ada agency Voyu Design Studio. Wow. Dan saat ini tuh masih aku vakumin karena aku mau fokus ke Home Fokus Pimpa ke dulu. Oke. Jadi akan start lagi tahun depan. Oke, kita stay tune banget ya. Stay tune banget semua yang dikerjain sama Kak Bener Tania, stay tune apa stay tune? wah, tuh terkecoh dikit kan tuh jadinya. Oke. Tapi bicara, aku mau masuk langsung nih ke topik utama kita, yaitu proses kreatif di balik game Home Pimpa ini nih Kak. Aku lihat nih karakternya bener-bener gemes-gemes banget. Aku lihat tuh, Benar. tadi aku udah sempet lihat dalamnya juga. Iya, Ya sempat mau ampun, dibawa pulang kan? mau kayak ini udah aku selipin satu nih. Parah banget. Lucu-lucu banget. Itu gimana sih Kak proses pembuatan di balik karakter-karakter yang gemes-gemes itu sampai katanya mutusin kayak ini cocok nih untuk board game. Kalau ceritain soal proses kreatifnya karakter Home Pimpa, menurut aku sangat menarik banget buat diceritakan. Iya betul. So, ini adalah kelihatan gak nih di kamera nih? Kelihatan dong pastinya Oke, ya. jadi ini salah satu sketsa pertama karakter yang aku bikin buat Home Pimpa. Nah, pada saat itu aku bimbingan sama dosen aku, dosen pembimbingku namanya Pak Julianto. Halo Pak Julianto. Halo kalau Pak nonton. Julianto. So, ini adalah salah satu gambar ilustrasi yang art style-nya itu detail dan teksturnya tuh Iya. mendetail banget. Ini pertama kalinya aku gambar sedetail ini. Dan waktu itu ekspektasinya kalau aku bawakan ke dosen, aku akan dapat at least compliment or tapi Benar. ternyata realitanya adalah aku di komen pedes sama Oh, dosenku. waduh. Katanya, ini tuh apa sih bedanya sama
ilustrasi-ilustrasi yang ada di Hmm, internet Mhm. terlalu generik banget, apa Mhm. sih nggak ada uniqueness-nya, bahkan Mhm. nggak ada fantasi visualnya. Ini Heeh. kelihatannya emang anak Indonesia, Iya. Mhm. nggak ada tuh gitu. Mhm. Nah, setelah dari bimbingan dari dosen itu, aku dapat komentar kalau uniqueness dan juga fantasi visualnya tuh masih kurang banget. Kurang, Nah, di oke. sini yang menurut aku Mhm. sangat penting ya, Mhm. pada saat kita menyusun tugas akhir, Mhm. bimbingan dari dosen pembimbing itu sangat membantu kita untuk Oke. mencapai tugas akhir Iya. hasilnya yang Heeh heeh. maksimal. So, dari masukan dari dosen, Mhm. barulah aku start cari uniqueness-nya Mhm. dulu. Nah, masukan dari dosen, eee, untuk membuat suatu karakter yang punya ciri khas, Iya. Mhm. itu perlu menginjek something yang nyeleneh atau nggak Oh, normal. oke So, oke. singkat cerita, eee, kalau misalkan dilihat dari Iya. karakternya ini apa Heeh. nih yang menjadi ciri khasnya? Aku notice pipinya sih merah, Merah, berwarna heeh. gemas banget Aku ya. notice ini rambutnya kriwil kan. Heeh. Yes, jadi yang menjadi ciri khas karakter Home Mhm. Pimpa adalah pipinya tuh yang gembul banget dan Iya. juga Mhm. Iya, blush-nya. Blush-nya blush on-nya gemes ya, gitu heeh. ya. Betul. Setelah ciri khasnya udah dapet, baru Mhm. deh lanjutin ke berfantasi visual. Kayak sebelum aku get ke drawing, Mhm. aku tuh taruh dulu sketchbook-nya, mikir dulu, anak Indonesia itu oke, warna rambutnya beda-beda, warna Mhm. kulitnya Betul. beda-beda. Betul. Dari situ baru ditranslate dari yang tadinya cuma Pikiran itu ide, ya. Mhm. ya ditranslate dulu ke teks. Mhm. Mhm. Wow. Nih, Wah. lanjutin ke teks dulu. Heeh. Oke, karakter pertama si pentolan grup, dia tuh periang, dia juga Mhm. usil, dia suka kegiatan outdoor, Mhm. dia adalah pentolan grup, dia suka Mhm. ngalungin ketapel gitu. Nah, Mhm. dari ide-ide itu Angin baru ketapel. dilanjutin, ditranslate ke sketsa Sebuah berupa gambar. gambar. Oh, Tuh, baik hingga Dari baik. awalnya akhirnya jadi description. deh. Jadilah nih Jadilah karakter-karakter teman-teman ini ya imut, yang bener-bener bener. imut. Yang masing-masing punya ciri khasnya Pasti masing-masing, menarik banget ya. bener. Ternyata memang untuk membuat sebuah karakter tuh perlu sedetail itu Bener, ya. sedetailing supaya punya ciri khas masing-masing ya. Benar. Mhm mhm. Nah, selanjutnya nih, Kak, ini kan, proses kreatif dari karakternya. Aku mau tahu dong, Mhm. Kak, dari awal sampai akhir bisa jadi board game ini tuh proses kreatifnya gimana? Kalau Hmm. untuk board game-nya sendiri? Kalau untuk proses pembuatan board game, yang Mhm. pertama dilakukan itu adalah, bikin game mekaniknya. Mhm. Yaitu, cara main board game-nya tuh seperti apa. Kebetulan untuk Home Pimpa Mhm. ini aku, gabungin kombinasi antara Ular Tangga dan Monopoli. Mhm Oke. Nah, mhm. setelah udah dapet, kita kan tahu tuh komponen yang perlu dipersiapkan Mhm. untuk board game ini. Jadi setelah di-list down komponen apa aja, dari situ juga kita bisa tahu apa yang perlu didesain. Mhm. Misalkan kartu ada berapa Iya. lembar, Heeh. papannya sebesar Iya. apa. Mhm. Lalu, masuk ke proses kreatif mendesain. Oke. Cari, seperti tadi yang Mhm. karakter dari awal dipikirin dulu, Mhm. baru disketsain, Iya. baru lanjut ke sampai Akhirnya final sampai udah production, ada nih Mhm gitu ya mhm. gitu. miniaturnya. Panjang ya prosesnya pastinya Pastinya. ya. Dari proses panjang itu aku yakin banget pasti ada ups and downs-nya ya, ada struggle-nya. Boleh nggak sih Kak ceritain kesulitan terbesar Kakak selama mengerjakan tugas akhir ini? Oke, tantangan terbesarnya Mhm. karena board game Home Pimpa ini komponennya banyak banget Mhm. ya, Mhm. ada kartu, karakter, Betul. kotak kemasan, dan segala Mhm. macam. Yang paling sulit menurutku adalah time management Mhm. dan juga mood management. Iya, Oke. Karena mood-nya. anak Iya DKV itu lagi, sangat bener. rentan dengan, "Aduh nggak mood nih, Aduh, nggak nggak ada mood. idenya." Sementara kalau Nggak mau nggak mood, nggak ngerjain, nggak jalan, mood. nggak selesai Iya, gitu ya. heeh. Meanwhile, aku tuh, dikejar deadline juga Mhm. karena di samping komponennya yang banyak dan juga art style-nya tuh yang Betul. sangat mendetail, Mhm. perlu waktu yang panjang untuk menggambar. Jadi pada saat, ada hari-hari di mana aku merasa, "Aduh males banget deh." Mhm. Nah, pada saat itu tuh aku harus melawan karena Bener. setiap hari itu harus berprogres. Jadi Mhm. 1% aja tuh sudah sangat meaningful di setiap Mhm. harinya Benar-benar. dan sangat membantu dalam progresnya ini, tugas Mhm. akhir. Oke, menarik Jadi ya menarik. progresif ya, Kak, cara mengerjakannya, Betul. nggak Bener. sekali jadi langsung. Iya, Betul, Nggak jadi kalau mungkin sekali banget jadi itu. nggak mungkin sekeren ini sih Iya, pastinya benar ya. benar. Nah, aku mau tahu dong, Kak, ini inspirasi Kakak kan tadi dari Ular Tangga dan Monopoli. Mhm. Nah, kira-kira, dari Kakak sendiri kenapa sih alasan Kakak kayak, permainan tradisional Indonesianya menjadi tugas akhir Kakak? Oke, Iya. alasan aku mengambil topik permainan Iya, tradisional benar Indonesia benar benar. gitu ya. Aku, dari dulu emang ada soft spot untuk hal-hal yang berbau nostalgic, hal-hal yang berbau masa Dejavu. kecil Mhm. dan,
aku tuh pengen tugas akhirku menjadi sebuah masterpiece yang ada uh, sifatnya tuh ada Iya. personal dari aku, ada Mm-mm. memori dari aku. Mhm. Dan masa kecilku dulu aku tuh sering banget main permainan tradisional. Oke. Dan aku lihat sekarang pada masa awal penentuan judul, Mhm. aku tuh melihat terutama anak-anak di sekeliling aku Mhm. sekarang, mereka bahkan udah nggak tahu permainan Benar tradisional banget. Iya sih, Indonesia. benar. Taunya Heeh. Roblox ya. Iya. Padahal menurutku permainan tradisional itu selain seru, Mhm. juga ada nilai Betul. budayanya. Iya, Iya. benar. Jadi pada saat itu aku mikir, why not aku bikin satu media di mana aku bisa ngajarin mereka atau give teaser untuk Mhm. mereka tentang permainan tradisional, tapi dikemasnya yang relevan dengan cara mereka sekarang, Mm-mm. yaitu New way, board board game. Board game. Jadi game. lebih modern buat mereka buat belajar. Benar, Wah, benar, benar. menarik. Sangat, sangat Sangat jujur. menarik. Ternyata kisah di baliknya juga keren banget ya. Benar. Tapi apa sih Kak yang memutuskan Kak Tania untuk ngubah si board game ini jadi sebuah bisnis? Karena kita tahu tadi ya kalau misalnya awalnya nih lahirnya sebenarnya dari tugas akhir gitu kan. Kenapa tuh Kak keputusannya? Oke, sebenarnya dari respon market yang sangat positif Mmm. sih. Pada awalnya aku munculkan Home Pimpah di sosial mediaku, Mhm. Mhm. yang awalnya masih berupa tugas akhir dan Betul. belum ada pikiran bahwa, "Oh ini Untuk mau akan dijadiin jadi." brand. Heeh, Benar. malah respon dari viewers aku tuh, "Oh aku kira nih produk yang dijual," gitu, "aku kira Kakaknya lagi Oh, nge-review produk." iya. Ternyata Padahal cuma tugas iya, akhir. bener. Nah itu tuh di tahun 2023 Mmm. dan aku pun masih belum ada rencana buat jual Jual. karena aku fokusnya adalah mengembangkan For You Design, Oke. agensiku. Tapi di tahun ini, terutama di awal tahun, aku tuh sebenarnya cukup burn out dengan setiap hari mendesain yang berbeda-beda Betul untuk betul. brand-brand, Mhm. hingga sampai suatu hari temenku kirimkan satu postingan yang eee, open call untuk ilustrator yang hasil ilustrasinya lebih ke anak-anak. Itu tuh untuk Mmm. event boleh nggak disebut? Boleh. Boleh sebut Kak, nggak apa-apa. Sebut Kak. Nah, nama eventnya tuh Little Mhm. Doodle. Little Oke, Little Little Doodle Doodle. itu Doodle. adalah sebuah event art market yang di mana seniman ataupun Mhm. illustrator Mhm. menjual hasil karyanya, Oh, mereka bikin booth di situ dan Mhm. display barang-barang yang mereka jual kayak Oke. gitu. Dan pada saat itu aku iseng aja kirim proposal, aku Mhm. juga mikir kayak, "Home Pimpah masih bisa diperah nggak ya nih? masih Sayang bisa banget nih ya. cuma jadi Iya. pajangan di rumah." Mhm. Ditambah lagi aku burn out, eee, aku pikir perlu nih project pelarian. Jadilah kirim proposal dan ternyata diterima. Wow. Jadi fast forward langsung Mhm. Mhm. aku produksi dan juga jual merchandise-nya. Respon dari audiens sosial media dan bahkan audiens yang datang ke Mhm. pameran Sangat baik yang ya. iya sangat baik. Sangat Jadi baik. itu yang jadi pengen aku Membuat lanjutkan. akhirnya Mhm, oke deh kita Bikin deh, putuskan. yes. putusin deh. Pas banget lagi, kayak udah burnout. Iya, jadi Bener. benar-benar pelarian baru Iya. banget ya. Tapi itu semua menghasilkan buah ya, Kak, ya, dari Iya, take the benar. chance, kayak Bener. cobain aja dulu Cobain deh gitu dulu, Bener ya. bener. berani Bener, bener. Berani coba, mencoba. dapat hasilnya ya. Benar. Udah Usaha akhirnya tidak mengkhianati mengkhianati hasil. hasil. Nah, aku mau tahu dong, Kak, kalau misalnya waktu pertama kali, kayak keluar artikel Kakak dan Home Mhm. Pimpah di media, itu gimana sih respon dari, anggota keluarga, teman, gitu? Kalau dari mama papa sih mereka bukan tipe yang give compliment langsung gitu. Jadi Heeh. mereka tuh lebih ke reply story, Oh, thumbs lucu. up. Diam-diam tapi Diam-diam sebenarnya tapi peduli iya, gitu benar, Iya ya. benar, benar. bener. Terutama juga temen-temen ada yang nge-reply kayak, "Oh aneh ya rasanya pertama kali lihat ada temenku yang masuk artikel, Paham, but paham, in a paham. good In a way." Iya good iya way, iya. benar, Heeh. benar, benar. Juga dari pasangan juga proud of you. Alhamdulillah proud of you. Paling mungkin Supporter. paling ngena gitu Iya. ya. Kita aja proud of Kakaknya. Wih, Coba bener deh. banget sih. Mhm. Nah, tapi Kis yang kerennya nih kata Nia juga berhasil bikin board game ini masuk ke liputan 6 ya Kak ya, Oh bener ya? ya? Dan juga berbagai media keren lainnya. Boleh dong Kak diceritain waktu pertama kali dapat pengalamannya itu gimana tuh Kak?
Pengalamannya pertama kali Waktu itu diliput? waktu diliput itu di event Jakarta Oh, Doodle Fest. oke Jadi oke. di event-event art market seperti itu Mhm. mereka selalu mengundang media untuk datang Oh, dan iya iya. kebetulan bosku itu menjadi salah satu yang terpilih untuk didatengin, untuk Wah, disinggahin sama keren teman-teman banget. Mhm media. Jadi, aku presentasiin langsung ke banyak mhm. banget tuh teman-teman media dan setelah itu mereka bebas untuk mau ngeliput yang mana aja dan Oh, kebetulan, Kakaknya yang kepilih. dari Liputan 6 iya dateng. Mantap, keren Keren keren. keren, menarik banget sih ya. Iyalah, siapa sih yang nggak tertarik? Aku soalnya lihat di TikTok booth-nya lucu Iya, jujur yang banget. semua ada perintilan kecil-kecilnya, Iya, gemes bener bener, banget. heeh heeh. Nah, aku mau tahu dong, Kak, ini kita, flashback ya, flashback. Flashback, mundur mundur. Kira-kira nih alasan Kakak kenapa sih pilih jurusan DKV di BINUS? Oke, Mmm, kalau kenapa pilih jurusan DKV di BINUS, itu karena sebelum aku, mhm, masuk ke BINUS tuh aku review dulu tuh, iya, kurikulumnya dan setiap Mhm, semester dari kurikulum setiap semester, menurut aku, oke ini something yang aku cari sih dan aku mhm, pengen belajar. betul. Jadi ya udah akhirnya dipilih jurusan deh. DKV BINUS deh. Masuk Iya. deh. I see. Tapi pasti selama jadi mahasiswa, terutama mungkin mahasiswa DKV pasti ada kesulitan juga gitu ya, kalau Mhm. tadi mengenai tugas akhirnya. Tapi kalau selama menjadi mahasiswa DKV, apa sih Kak kesulitan terbesar yang Kakak alamin? Kalau menurut aku sendiri, Mhm. kadang-kadang tuh aku tipe yang ambisi mengejar nilai. Oh, Nah, kalau kesulitannya di mhm DKV itu menurut aku, beberapa tugasnya itu tidak seperti, tugas-tugas misalkan mhm. matematika yang udah pasti, Oh Mhm, dikasih iya. tugas, misalkan PR nih, kita mhm, Mhm. dapet jawabannya udah iya, pasti 100 Udah pasti jawabannya min pasti. jawabannya pasti minimal ya, untuk di DKV, kita tuh tantangannya jadi harus meraba-raba kayak kriteria penilaian yang dosen tuh bagus tuh gimana gimana. ya, iya untuk dapet Karena kan nilainya relatif segitu. ya, Kak, ya. Bener, kayak Itu gitu mungkin sih. kesulitannya ya. Mhm Mhm, mhm mhm. Iya sih, karena kan selera kita belum tentu sama-sama selera Iya, dosen ya, yang memberi bener, nilai gitu ya. heeh. Penilaiannya juga mungkin kita nggak gitu ngerti gitu kan Iya, ya. bener. benar. Nah, kalau dari Kak Tania sendiri kan, udah searching-searching, BINUS kayak gimana untuk programnya, pastinya punya ekspektasi yang Kakak expect kan Mmm, dari BINUS sendiri. Nah, itu sesuai gak dengan realita yang Kakak jalanin selama kuliah waktu itu? Ekspektasi sebelum masuk ke BINUS gitu Mhm ya. Aku tuh tipe yang riset banget banget. sebelum mhm. masuk. Jadi pada Sedetail-detail itu, saat iya, pada saat masuk itu, sesuai sih dengan sesuai dengan iya, dengan Sesuai ekspektasi ya. Kakak. ekspektasi aku. So, Mhm. dan sampai sekarang bahkan grateful juga aku Mhm, milihnya BINUS Binus gitu. gitu. Wow, menarik nih. menarik Tapi dong. ada yang aku bikin penasaran nih, Kak, Apa karena tuh? aku tuh dari jurusan yang ya lumayan berbeda lah ya sama Kak Tania, Bilqis juga pasti beda banget kan. Nah, ada nggak sih, Kak, mata kuliah atau mungkin project juga bisa sih yang menurut Kakak tuh paling berkesan, yang mungkin ternyata sampai sekarang membawa dampak, berpengaruh gitu ke Kak Tania? Kalau untuk mata kuliah, aku punya mata kuliah favorit Mhm. yang namanya digital kalau nggak salah ya, Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, Digital nggak wajar. Design Production. Nah, di Digital sana itu design production. kita, belajar, kita belajar selain mendesain, Mhm. kita belajar untuk, mengaplikasikan desain kita tuh ke realita. Seperti kita bikin sablon baju, kita belajar Mhm, screen Oh. printing, kita belajar teknik cetak Heeh yang heeh. cukil-cukil, Heeh. mhm dan mhm. itu tuh ada, rasanya satisfying ketika kita melihat desain kita yang tadinya cuman ada Cuman di gambar, iPad, tapi kita juga bisa langsung Terwujudkan. heeh, terrealisasikan terwujudkan, gitu, kita yang beneran produksi ada ya, sendiri heeh heeh. gitu. Dan, itu matkul yang salah satu yang membawa rasa sampai sekarang aku aplikasikan ke Iya Home benar Pimpah sih, Mhm mhm. gitu. Bener dari desain langsung jadi sebuah langsung jadi Bener, nyata project, gitu, bener, beneran heeh ada heeh, gitu ya. Oke, bener. berkesan banget lah ya. Sangatlah, pasti walaupun lupa nama mata kuliah tuh sama sih Wajar. wajar. Apalagi kalau di BINUS sukanya disingkat-singkat gitu kan, Kak. Iya iya, kan, iya bener bener, iya iya, relate bener. banget. Bener. Nah, aku mau tahu dong, Kak, kata Nia kalau misalnya, kan selama kayak tadi Kakak cerita soal kayak burnout, tapi Mhm, yang penting harus dikerjain gitu kan. betul. Itu gimana cara Kakak, kayak dari itu kan stuck kan berarti? Mhm, Cara nanganin ke-stuck-annya Kakak itu gimana? Mhm. Ke-stuck-an. Kes Supaya nggak keluar stuck dari gitu. stuck itu Iya, keluar ya. dari stuck keluar dari itu. stuck itu. Biasanya anak DKV, rentan sama buntu ide, itu yang bikin stuck dan Bener juga bener. mood Mhm Mood kerjanya lagi ya. nggak Mhm, ini, karena nggak lagi dapet nggak ide mood. itu. Heeh. iya. Nah, aku selalu bisa keluar, menurut aku tuh ada ramuannya. Apa tuh potion-nya? Iya, Secret potion? potion-nya adalah
cari referensi sebanyak mungkin Oke. pada saat buntu Mhm. ide. Karena kalau kita perbanyak nih referensi kita, idenya itu akan otomatis muncul. Mhm. Nah, kalau misalkan ada yang bilang, udah cari referensi nih masih nggak nemu-nemu Oh, iya. idenya, itu berarti kurang banyak. Kurang Kurang banyak. banyak, Kurang tambahin lagi, explore. kurang Oke. explore. Pokoknya Iya. explore Sampai sampai muak dapat, mungkin iya sampai ya. muak, sampai dapat sendiri. Iya, kalau misalkan nih dalam berkarya, kayak aku tadi lagi stagnan nih, karakternya mau dibawa kemana lagi ya? Mhm. Tutup dulu sketchbook-nya, coba Cari, berimajinasi dulu, oke. berfantasi dulu, cari-cari referensi, lihat-lihat foto. Bahkan referensi itu bisa kita dapetin dari sekitar Dimanapun lingkungan, lah ya. dimanapun, nggak hanya Mhm. dari Pinterest atau Iya, ya iya. bisa Bener di bener. mana Sekitar aja. kita, lihat kanan kiri mungkin ya tiba-tiba Mhm. kadang lihat temennya ada lucu. ide gitu. Yes, Menarik, kayak gitu. menarik. Tapi dari, ide-ide tersebut nih Kak, pasti banyak banget ya ide-ide dan aku tahu banget mahasiswa di kafe itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya ide. Dimanapun kapanpun pasti nyari ide gitu kan. Mhm. Ada nggak sih Kak hal paling random yang Kak Tania jadiin inspirasi mungkin buat tugas atau mungkin buat project Kakak? Terrandom. Terrandom nih. Terrandom ya. Mhm. Mungkin, versi ternyeleneh aku Oke, deh. ternyeleneh. Nah ini Heeh. tuh project untuk, salah satu klien aku. Oke, Pada saat itu mereka reach out untuk mau bikin brand clothing untuk anak-anak. oke. Mhm. Namanya adalah Poopals. Pupals. Poopals. Pupals. Pupals. Poo itu kotoran, pals itu teman. Teman. Nah, jadi aku diminta untuk bikin satu set maskot yang Mmm. terinspirasi dari kotoran. Wah, karena kan ada emotnya emang lucu ya Bener. sebenarnya. Lucu ya. Pengemotannya sih lucu. Yes, dan, hal yang aku pelajari itu adalah bentuk-bentuk kotoran untuk untuk dijadiin karakter. Tapi gak expect banget ya. Berarti Kakak research dari teksturnya. Bener, dari teksturnya, kemudian dijadiin maskot dan untungnya in the end kliennya juga happy Happy. sama hasilnya. Dengan Iya. riset Benar. berbagai macam Berarti clue dari itu kliennya ya. juga Iya, karena konsepnya dari Kok kliennya bisa sendiri. ya dari baju Oh. anak-anak tapi namanya seunik itu Seunik ya, itu, Poopals. bener. Jadi bukan bajunya yang kotor, tapi Bukan. desainnya yang Desainnya lucu, desainnya unik, imut, unik, unik. bener. Nah, aku mau tahu dong Kak, selama Kakak di BINUS ini tuh Kakak pernah join kayak pameran atau mungkin lomba yang terkait dengan desain itu nggak Kak? Oh, so far masih belum sih, Mhm. cuman, setelah lulus waktu itu board game aku pernah dibawa sama dosen untuk, dipamerkan. Aku lupa acara Heeh apa heeh. namanya, tapi ya itu. Dipamerin. Oke, Iya. berarti Iya masuk dong. pameran lah ya ini. Betul, Pasti betul. dong. Pasti Pastilah. dosennya bangga banget ya. Iyalah, aku jadi dosen aku bawa-bawa tiap hari. Iya. Ini hasil karya nih. Oke, menarik, menarik. Nah, kita mundur sedikit ngelihat dari board game ini. Kakak ada kepikiran nggak sih untuk kedepannya mungkin pengen bikin board game dengan mungkin konsep lain gitu ya? Karena melihat bahwa si Home Pimpai ini kan peminatnya wah keren Banyak. banget nih, banyak Termasuk aku. banget. Termasuk kita. Termasuk kita. Ada nggak tuh Kak kepikiran? Ya, sorry. Kebetulan saat ini aku emang lagi proses, kembangin Oh. satu board game baru. Wah. Masih dalam tahap concepting sih, Iya. dan untuk Home Pimpanya sendiri akan aku keep sebagai brand-nya. Soal Jadi sebagai brand-nya. iya, sebagai Home gitu. Pimpah Universe gitu. I Oke, see. oke. Berarti ada Universe, Benar, ini benar. Home Pimpah Universe dengan karakternya masih sama. Bintangnya tuh tetap mereka berenam. Bintangnya tetap mereka iya. berenam, cuman beda games aja. Beda game. Betul. Tapi tetap masih ngangkat tradisional atau kira-kira akan explore lagi tuh Kak? Yes, tetap akan membahas Indonesia sih. Oh, Lebih ke Indonesia. Indonesia dan juga masa kecil di Indonesia. Seru banget, nggak Seru banget, sabar. iya. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Aku mau nanya dong Kak nih. Apa tuh? Kalau misalnya selama Kakak, sekarang udah lulus, itu tuh kayak persentase apa yang Kakak pelajari di kuliah itu, ngaruh banget nggak Kak? Kayak dari segi tekniknya gitu-gitu? Kebetulan karena aku berkarir aku bikin jasa desain, Oke. value design service, dan itu tuh, di mana aku create designs untuk klien aku, itu tuh semuanya yang aku pelajarin di DKV gitu. Jadi aku aplikasikan ke, real life ke klien aku. Kalau tadinya itu aku membuat karya untuk ditunjukin ke dosen, sekarang aku bikin karya untuk ditunjukkan ke Ke klien klien. gitu. Itulah ya kontribusinya nih. Tapi aku tadi menarik banget Kakak sempat sebutin mengenai value design. Boleh dong Kak diceritain awal merintisnya itu gimana sih? Oke, awal merintisnya itu sebenarnya dari kegabutan Wah. selama Covid. Jadi
di pertengahan perkuliahan semester 2 Mhm. itu karena Covid aku pulang lagi ke rumah kampung Mhm. halaman di Medan. Oh, di Medan, Kak. Nah, pada saat itu bulan Juni Mhm. dan lagi break setelah ujian itu kan libur ya. Mhm. Betul. Dan di sela-sela libur itu kerjaanku setiap hari hanya makan, tidur, makan, Mhm. tidur sampai Relate lagi. Can relate, sekarang juga gitu Oh sebenarnya. iya. sampai suatu hari ada 2 temenku yang reach out ke aku minta tolong dibikinin logo karena mereka mau start bisnis. Iya. Mhm. Dari situlah aku pikir, "Oh kayaknya bisa nih dijadiin, waktu luangku." Peluang ya. Heeh, Mhm. bisa dibuat yang untuk lebih bermanfaat. Betul. Jadi disitulah aku awalnya buka jasa desain logo, kemudian karena ada demand yang lain-lain Banyak. lagi High jadi lebih demand. kembangnya di situ. Wah, keren Mhm. banget. Dari awalnya gabut nih Awalnya ya. gabut nggak ada Nggak ada kerjaan, kerjaan, yaudah sini jadi gua kerjain bisnis. gitu. Wah, dari gabut. Kita gabutnya Bener, ngapain nih? ayo kita bikin juga. Bikin apa ya? Bikin apa? Nah, aku mau tahu dong Kak dari For You nih, aku dengar-dengar For You Design tuh udah banyak, kerja sama juga dengan brand-brand besar ya, Kak. Nah, itu Mhm. gimana sih prosesnya Kakak bisa dapet klien-klien itu? Prosesnya menurut Mhm. aku bagaimana caranya mereka bisa ngelirik aku Mhm. itu karena aku content creating sih. Aku, buat konten tentang storytelling, proses kreatif dari desain-desain yang aku bikin untuk klien. Mungkin Mhm. dari situ, dari video-video yang aku bikin meningkatkan kredibilitas aku juga otomatis, jadi Bener. dilirik Betul. sama mereka Mhm. dan di-reach out deh pada akhirnya. Keren Oke, keren, berarti mulai dari kayak bikin portfolio dari Kakak itu. Betul, Iya, itu portfolio jadi itu penting portfolio banget. video-video itu penting ya, ya. Kak? Mhm. Benar. Nah, kalau dari Kakak sendiri skill yang menurut Kakak paling dibutuhin nih untuk kita-kita mungkin yang, hidupnya nih berputar di industri kreatif. Kira-kira skill Mmm. apa sih yang paling penting? Menurut aku communication skills itu Communication skills ya. paling Communication penting. skills. Kita tuh Mhm. karena kita membuat karya untuk orang Betul. lain, kita Mhm. tuh harus bisa, menjualnya Mhm juga. mhm. Kayak Mhm. kenapa sih alasan aku bikin ini tuh Betul. begini. Mhm. Juga kita perlu communication skill untuk negosiasi dengan Iya, klien, betul. juga jaga relationship-nya Mhm. dengan klien. Itu sangat communication Penting Bener, ya. skill sangat communication skills ya, penting, number heeh, one Kayaknya communication. emang di betul. mana-mana Communication skill skill. komunikasi ini Bener, penting banget ya, mhm. karena Bener. jadi pegangan juga sih Mhm. ya. Benar-benar. Mungkin selain communication skills, Mhm. adaptation kali ya, apalagi di Adaptation. era sekarang tuh Betul. Harus cepat AI. adaptasi Berubah ya. tuh Heeh. kayak hitungan jentikan Heeh. jari juga apapun bisa berubah ya. Semua Betul. berkembang secara cepat gitu Mhm. Bener. ya. Betul, kita harus adaptasi. Adaptasi, communication, adaptasi. Ingat Dah. tuh, guys. Ingat pegang, Pegang. pegang erat-erat. Nah, last nih Kak, aku mau dong Kak, boleh berikan, pesan buat para binus-yan di sana yang lagi bikin tugas akhir, lagi Nah, bikin skripsi, terus yang pengen buka usaha gitu, boleh Kak kasih kasih pesan pesan-pesannya? untuk smart viewers. Kata-katanya, kata Kata-katanya. Nia. Oke, jangan berhenti berprogres, semangat terus, jangan bandingkan progres kamu dengan progres orang lain. Yang penting, diri kamu percaya diri, percaya sama nilai yang kamu, kasih melalui karya kamu, dan your future self will say, "Untung waktu itu aku terusin deh karyaku." Ah, Don't sedih. give up. Don't give up, don't Jujur, give up. kena banget ya, Kena banget. untung waktu itu aku Untung terusin. waktu yang Bener terusin, bener bener. Pasti bener. at the end kita pasti bakal ngomong kayak gitu sih, "Ah, Pasti. untung waktu itu aku terusin." Mhm. Oke, nah next-nya gimana nih, Kak? Kita mungkin daripada penasaran, kita langsung cobain aja kali, boleh ya, Kak, Oke, ya? ayo. Ayo, Ayo, let's penasaran go. banget nih. Sambil berdiri boleh nggak sih? Kayaknya Kamu agak enak. kehalangan nih. Ketutupan nih Oke sama oke, home kita pipa. sambil berdiri biar makin asik Boleh, nih ya kita perlu mainnya. home pipa nggak, Kak? Perlu dong. Oh, Perlu, perlu. sesuai Oke. namanya, home Sip, home pimpa. pipa. Jadi pertama gimana nih? Pilih Pilih dulu karakter. nih karakternya mau Ih, yang mana. lucu-lucu banget. Aku mau semuanya, 6-6-nya. Boleh nggak? Aku mau yang baju biru, boleh nggak tuh, Kak? Boleh. Gemes banget Boleh nih nih. namanya Susi. Oh, namanya Susi, Susi. Oke, salam aku kenal menjadi Susi. Susi. Kakak ambil yang mana? Aku Anto deh. Kakak Anto. Anto. Oke, kita ada Aku Susi, Anto. Boboiboy. Ini Sorry Oke. Kak ya. Thank you. Ini siapa namanya? namanya Agus, bisa dilihat di bagian Agus. Agus. Oh, Oh, ada bawahnya namanya. Susi. Suga. Agus. Agus. Jadi BTS nih ya. Oke, kita Oke, taruh ini di biar kamu nggak kehalangan, kita geser aja kali ya, Boleh, Kis boleh. ya. Let's go. Gimana nih caranya nih, Agus, Kak? Nak, kamu kesana Oke, kita ya. mulai dari sini dulu, Kis. Nina, ikut mama.
Oh ini Agus di sini. Ih, Dia udah ada bulat. Oh itu udah ada ini apa bulatnya. sih Kak? Hopscotch. Apa sih Itu namanya? hopscotch. Dampu bulan ya kalau Indonesianya ya apa ya? Nggak tahu. Oke, lanjut gimana nih, Lanjut. Kak? Lalu kita home pimpa buat tentuin siapa yang Siapa jalan yang jalan duluan. duluan? Oke. Oke. Home pimpa layum gambreng. Sweet. Ayo, Eh, Sweet. so, Langsung aja. Tang ting tung. Batu gunting kertas. gimana sih? Gini. Oke. Batu Tuh, gunting kertas Sweet. sweet. Oh lagi. Oke, langsung. Oke. Batu gunting kertas sweet. Nice. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mengalah ya. Sabar ya Susi, ada Sabar waktunya ya. kamu jalan. Thank you Kak. Let's go. Oke. 6. Ya, 3. 3. Boleh deh Kak. Thank you. 1, 2, Sorry. Salah. 3. Oh, kartunya belum ditaruh. Oke. Dapat tahu nih ya, bener ya? Kamu mau tahu gak? Aku maunya tempe. Nggak boleh. Kan kamu belum jalan. Oh iya, aku terakhir ya. Nggak apa-apa. Oh, Kartu wow. tempe. Tempenya kayak tempe, tahunya kayak tahu. Ya iya Kurang apa dong. tadi? Sambal terasi. Sambal terasi, bener banget. Ada di base camp ya guys. Kita harus ke base camp dulu. Demi mengejar sambal terasi. Benar. Oke. Untuk makan tempe dan tahu. Oke, Oke, boleh diambil. ambil kis tahu. Emak nitip belanjaan di warung. Pindah pianmu ke petak kresek. Yes. Oke, ini simbolnya. Duluan ya, duluan. Oke, lalu Oke. waktunya dibalik ke bawah. Oke. Baik. Ini ownernya katanya langsung sampai gubuk Iya, langsung nih. sampai gubuk kayaknya mah. Langsung dapat kartu tahu. 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Itu berarti nggak ada apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Nggak ada Oke. Oke. Berapa nih? 1. Berdoa dulu. Amin. Tuh kan? Yeay, congrats. 1 itu maksudnya langsung ke gubuk, tahu nggak sih? Emang iya Kak? Oh, enggak dong. Yeay. Oke, lanjut Kis. Lanjut ya. Oh lanjut nih sampai menang. Yes. Ya dong. Bismillah. 6. Ya, 2. Cuman lah. Sorry Lanjut. ya. Sorry ya. Aduh, aku pengen banget dapet sesuatu. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Tempe. Yummy. Ada apa nih di kartu tempe? Ada apa nih di tempe? Ajakin temen beli jamu biar jadi anak sehat. Oke. Jadi kita perlu pindahkan. Nih Kak, bisa diliatin ke kamera. Ke kamera Oke. nih, Nih, dapatnya. Wow. Mau ajakin siapa ya? Siapa nih Ajakin mau minum jamu? Aku. Aku suka banget sih sama jamu. Gak apa-apa bener-bener deh. suka Boleh. banget. Beras kencur ya? Beras kencur. Oke. Mana jamunya? Oke, ayo aku bawa Susi deh. Yeay, Dadah, Susi Susi. butuh jalan-jalan loh. Iya. Kita kemana nih? Wah, jauh banget. Jauh banget. Aduh, aku Maaf ya. mau ke sini mah. Ini apa? Makan bakso ya? Itu kolak pisang. Ah, kolak Oh, pisang. kolak pisang. Oh, kebalik Wow. sih, nggak kelihatan. Kolak. Aku ya, kocak Boleh. ya. 4. Ini beneran bisa ini ya, keadaan bisa terbalik gitu. 1, 2, 3, 4. Nggak Aku pengen apa-apa. pakai kartu, nggak It's apa-apa. okay. It's okay, aku udah diajak minum jamu. Jujur, aku ditinggalin. 2. 2. 20. Nggak 20 ada, nggak ada. udah hitung aja. Udah di Oh, 20. oke. Udah di 20 gitu ya. Ah, ah. Aman. Sampai 100 ternyata. Wow. 6. Itu 2 kali kah kalau 6? Yes. Yes, lucky number 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Bye-bye Anto. Bye-bye Anto. Ini beneran kan kata aku Beneran. owner itu pasti Kak, Tuh 6 kan. terus kata aku mah. owner tuh pasti menang Iya, ini aku duluan ganti ya. nih. Oke, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke. Siapa tahu aku diajak minum jamu lagi kan. Boleh, ajak aku please. Wih, 5. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5. Yo. Ini mah bisa cepet menang gak sih? Nggak ada yang tahu nih. Ini Apa banyak. rintangan di baliknya. Kebetulan kamu masih di 20 nih. Cepet menang Jujur. gimana nih? Jujur. Ayo lanjut lagi. Kan aku gak pernah bilang aku yang menang. 3. 3. Ini ya. 1, 2, 3. Oke, aku. Boleh. 4. Ini yang kata kakak bisa 1, 2, diajak ke 3, bawah kan? 4. Yes. Yes. Bisa. Ih, 4 aku ya. Takut banget. Aduh, gak sabar. 3. 3.
Ya nggak ada apa-apa. Agak apes dikit nggak apa-apa lah. Wih. Wih. Satu. Satu. Tempe. 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 Ada apa di kartu Ada apa tempe? ya? Let's go. 2 langkah, pilih maju atau mundur. 2 langkah pilih maju apa mundur? Maju atau Ini apa mundur? layang-layang? Enggak ada sih. Oh, nggak ada. Keterangan simbol aja. Oh, simbol sih. Buat gemes. Siapa tahu ini buat gemesan. mainan layang-layang. Enggak dong. Lanjut. Oke. Oke. Wah, udah di Lanjut. 90 aja nih Iya, Kak ini Tania. dikit lagi 100 ini. Cemas ya kita Bisa nggak sih ya. aku tutupin ya? Takut kehabisan nih sound terasi kita. Nah, wow. 1, 2, 3, 4, 5. Maaf Kok Anto. gitu? Susi gak Susi berniat kok gitu, Anto. Susi. Susi jangan gitu dong. Lagi ya. 3. Tolong dong Kak Bil. 1, 2, 3. Oke. Tahu. Let's go. Aku ambil ya. Coba. Dapat apa? Oke, apa nih? Gunting batu kertas Tantangan sweet. sweet sama siapa nih? Aku boleh pilih? Boleh. Boleh. Oke, aku mau duel ke owner game. Oh, so scary sama game masternya ya? Sama game Oh, masternya. game master. Kita lihat boleh. kita bisa ngalahin gak Bisa sih nggak game nih? masternya? Boleh, Ini berarti aku boleh. sweet ya. Oke. Oke, berapa kali nih Kak? Sekali aja. Sekali aja. Oke. Kalau menang tambah 2, kalau salah berkurang 1. Aduh takut. Oke, ayo Kak. Oke. 1, 2, langsung aja ya. Batu, langsung aja. gunting, kertas, Sweet. sweet. Iya. Ternyata belum bisa, Emang nggak dari apa-apa. awal udah salah. Nggak bisa. Berarti Berarti mundur sekali. aku mundur Yes. sekali, katanya Mm-mm. maju 2 kali ya? Ya, Apa gimana? Benar. Katanya itu 2. Tetap bersebelahan. Depan Kita belakang tuh emang gitu. best Iya. friend. Best friend. Ini aku jauh banget nih. biasa sukanya menyendiri. Sabar ya, lagi bikin bisnis itu si Oh gitu. Anto. Tahu-tahu Si udah ada Agus, gedung iya. di sini ya. Sabar ya, Agus lagi berproses. 6. Oke. 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. Sabar, ini pasti 6 lagi. 5, beda 5. tipis. Oke. Tungguin Agus ya, guys. Oke. Kita sih udah mau nyampe. 2. 2. Let's go Anto. 1, 2. Kartu tahu lagi. Kartu tahu. Oke. Tahu apa yang tahu? Tantangan Tahu. kelereng. Kelereng. Seru banget mana Kelereng. kelereng-kelereng. Yuk, samain. Jadi di setiap pouchnya ini ada nama-namanya ya, keren banget tuh. Ada bola bekel, ada gasing, kemudian ini ada juga Biji dakon untuk congklak. congklak nih. Di sini ada miniatur congklaknya yang dari tadi kita udah mainin ya, karena gemes banget. So cute. Sekarang kita mau main kelereng. Kelereng. Itu gimana nih cara mainnya? Ada di guidebooknya. Yes. Booklet. Kelereng. Booklet kelereng. Kira-kira bagaimana cara memainkan kelereng? Wah, Hati-hati. Aduh, sakit banget itu Agus kena kelereng segede. wah, Kasihan lucu Agus. banget kelerengnya. Imut. Oke, jadi Oke, kita kita mesti ngapain nih, butuh- Kak? Oh, kita butuh boxnya. Kita geser Betul. sedikit ya. Pentunjuk bermain. 1. Suit untuk menentukan giliran bermain. 2. Balik penutup hampimpah, letakkan arena main kelereng di lantai dan susun 15 buah kelereng di tengah lingkaran. Di tengah lingkaran semuanya. Ketiga, pemain meletakkan kelereng bidik sesuai jarak yang ia inginkan dalam arena. Pemain membidik kelereng ke arah lingkaran dan berusaha mengeluarkan kelereng dari lingkaran keliling. Lingkaran, kelereng. Catat jumlah kelereng di luar lingkaran. Tiap pemain hanya diberikan kesempatan sebanyak Wow. 1 kali untuk menembak. Pemain dengan total kelereng keluar paling banyak menjadi pemenang. Ini tiga-tiganya bermain ya, Kak? Duanya. Oh, 2. Dua pemain. Oke. Kamu deh, Kis. Coba. Ini siapa sih yang main tadi? Oh, Katania. Katania boleh pick. Aku mau nantang siapa ya? Tantangan Yang paling jauh tuh kayaknya pengen diajak jalan-jalan kali. Jujur. Boleh, ayo Agus boleh main deh. deh. Oke, let's go Agus. Agus bisa ya, Agus ya. Sweet, Oke, Kak. ayo. Bantu gunting. Oh, enggak Sweet. kok. Oh, enggak Cara, bener. cara bermain tantangannya adalah Heeh. kita masing-masing gantian nih Mm-mm. nembakin. Mm-mm. Kita lihat siapa yang berhasil keluarin kelerengnya Paling dari lingkaran banyak. paling Oke. banyak. Boleh deh Kakak dulu. Oh. Aku bakal mencontoh. Kamu nih menyimak expert ya. Menyimak dong, tentu. Aku lupa lagi. 1. Bisa dimainkan 2 cara. Mm-mm. Bisa dari luar nembak gitu. Oke. Mm-mm. Atau bisa juga ditaruh. Oh, Sentil. sentil.
keluar semua ini ya. Gak apa-apa, keluar 1. Wah, Nice! Tunggu, hitung. ternyata triknya gitu, dipantulin ke dindingnya. Nah, 12 Kis. Bisa nggak nih ngalahin 12 kelereng? Tiap hari pas kecil katanya main gundu ya, Kis ya? Enggak. Aku kan Enggak. ini anak rumah. Oh, anak rumah. Main sepeda doang paling. Oh, gitu. Tunggu aku ya menjadi anak gundu. Oke, let's go. ayo cepet. Bismillah ya. Boleh gak ulang? Boleh, ayo. Kita kasih deh 0 nih agaknya nih. Wow. Sisa 2. Berarti ada 15 kurang 2. 13. Oke. Yeay! Terharu. Menang deh. Terus kalau udah menang gitu gimana, Kak? Boleh maju sebanyak 7 langkah. Atau 7 langkah. Untuk yang kalah mesti mundur 6 langkah. Oke. Jadi gitu. Siap. Wah, gak kerasa banget ya Smart Viewers, kita udah ampe di penghujung acara aja nih. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, terus juga udah main secara langsung sampai kayaknya nih nggak lihat waktu Nggak nih lihat. ya. Nggak lihat Kalau waktu, bisa bahkan main terus sampai selesai kita main terus selesaiin. 10 ronde Benar, 10 ronde kita sekalian. mainin. Oke, kita udah belajar banyak banget nih dari Kak Tania. Tadi kita juga udah dapat insight yang benar-benar banyak banget melalui perjalanan maupun pengalamannya Kak Tania. Mulai dari Kakak seorang mahasiswa alumni DKV, bener ya Kak ya? Terus juga menjadikan tugas akhirnya ini sebagai board game Home Pimpa yang terinspirasi dari permainan tradisional. Benar, dan dari pengalaman Kakak, dari take the chance untuk bikin ini menjadi board Betul. game. Terus pokoknya dari semua itu kita jadi tahu kalau kreativitas itu bisa menjadi karir yang solid ya Kak ya. Benar banget. Thank you so much Kak Tania udah mau main ke Round Binusyan Talk. Thank you Aku juga. sama Bilkis happy banget nih. Kita Benar. bisa main-main, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Makasih Kak. Thank you juga. It's an honor bisa di-invite ke ABT. Thank you Kak, so happy. happy, so fun. Yes, betul banget. Dan thank you so much Smart Viewers udah nonton episode kali ini. Dan jangan lupa apa tuh Kis? Untuk like, share, subscribe channel Binus TV Club. ABT, Aubin, Bilkis, thank you, bye-bye.